الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, si sakit ya. Tadi bangun tidur sakit kali. Apa? Nyandeng lari, mana Ilyas? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Wa yanbaghi dan wa min ta'dhimil ilmi, di antara memuliakan ilmu. Wa min ta'dhimil ilmi, di antara memuliakan ilmu, ta'dhimus syuraka'i, memuliakan teman-teman. Wa man yata'allamu, dan orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang mengajar minhu, dengan ilmu, dari ilmu. Ya Allah, sakitnya. Di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan teman dan guru yang mengajar ilmu. Wattamalluku, dan merendahkan diri, madmumun, itu tercela illa fi talbil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Fa innahu, karena sesungguhnya tamalluk, merendahkan diri, yang bagi, seharusnya, ayyumallaqa, merendahkan diri, li ustadihi, kepada gurunya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, liyastafida minhum, supaya mendapat faedah dari mereka. Jadi yang namanya guru itu dihormati, ya, dihormati. Jangan pernah kita merasa kita ini sudah bisa, sudah ngerti, sehingga kita tidak mau lagi menghormati guru. Ini salah, ya. Karena guru itu adalah apa? Sarana, perantara kita untuk mendapatkan ilmu. Maka dihormati. Kan yang lewat sudah ada kan? Kata Sayyidina Ali, ana abdun liman allamani harfan. In arada i'taqa wa in arada istaraqqa. Saya adalah hamba bagi orang yang mengajari saya walaupun satu huruf. Kalau dia mau, saya bisa jual saya, dia bisa bebaskan saya. Dan kalau dia mau, dia bisa memperbudak saya. Itu Sayyidina Ali, sahabat yang dijuluki sebagai Madinatul Ilm, sarangnya ilmu, ya kan? Yang terjadi sekarang ini, murid-murid tidak menghormati guru lagi, ya kan? Menghormati guru itu bukan gara-gara memang mau takzim, bukan gara-gara mau dapat barokah, tapi gara-gara terpaksa, ya kan? Tengoknya kawannya bikin kayak gitu, dia pun bikin kayak gitu, terpaksa. Ini yang bahaya. Sebenarnya bagus memaksakan diri pada kebaikan, bagus. Tapi yang terjadi sekarang ini ya seperti itu. Menghormati tapi hatinya geram, gondok, benci. Ini gak bisa. Allah, gak bisa kayak gini.
Ya nggak bisa. Menghormati itu dari hati, bukan dari sekedar perbuatan. Kalau perbuatanmu menghormati guru, tapi hatimu tidak menghormati guru, maka itu bukan hormat namanya. Tapi apa? Tahu apa? Ada yang tahu nggak? Apa dia? Munafik namanya. Apa? Munafik. Apa itu munafik? Orang yang hati dan perbuatannya beda itu munafik. Ya kan? Zohirnya menghormati guru, hatinya membenci guru, munafik. Apa? Munafik udah. Apa lagi namanya coba? Ya kan? Assalamualaikum Ustaz. Aku mual nih dari saudara nih. Artinya ya kan? Apa namanya itu? Munafik. Berbeda antara perbuatan dengan perasaan, antara perbuatan dengan hati. Ini yang bahaya. Gimana awak gak geram? Ustadznya begana begini. Ustadz itu guru. Guru itu manusia. Nah, yang namanya manusia pasti ada kesalahan, pasti ada kejelekan. Kalian tahu aib saya, ya kan? Itu baru 1% dari 99% aib saya yang kalian nggak tahu. Ya. Barang siapa orang yang mencari guru tanpa ada aib, tanpa ada salah, maka dia tidak akan mau belajar seumur hidupnya. Kenapa? Semua guru-guru, semua ustadz-ustadz di muka bumi ini pasti ada aibnya. Nah, itu dia. Pasti ada aibnya, jelas. Maka kata siapa itu, Gus Bah itu mengatakan apa? Bukan di Gus Bah, di sini pun ada juga. Beliau ngutip dari Talimut Talim. Kebanyakan santri itu gagal gara-gara apa? Tidak sabar dengan didikan gurunya, ya kan? Guru itu termasuk tarbiyah kita, termasuk pendidikan kita. Ada kita dapat guru yang baik, ya alhamdulillah, ya kan? Senang mengopeni santri, mengurus santri, senang. Kadang dapat guru juga, ya itu galak, ya kan? Ngomongnya nyakitin, ngeselin, ya kan? Itu juga tarbiyah, yang mana semua itu nanti akan kembali kepada kita dengan bentuk tarbiyah, pendidikan. Sabar makanya, ya kan? Kalau kita nggak sabar sehingga kita pergi dari satu guru karena kejelekannya, ya kan? Karena keburukannya, aibnya yang kita pandang, maka tarbiyah itu nggak kita dapatkan. Paham ini? Maka menghormati guru itu nggak cuma dengan perbuatan, tapi dengan hati, dengan hati. Hormat yang dilakukan dengan hati akan beda dengan hormat yang dilakukan hanya dengan perbuatan semata. Ya kan? Kalau perbuatan kan sudah dijelaskan semalam, ya kan? Kayaknya nanti akan dijelaskan lagi. Nah, jangan duduk di tempat guru, jangan lewat di hadapan guru, jangan berkata-kata sebelum disuruh. Itu semua dikerjakan dengan hati yang ikhlas, yang tulus. Ya kan? Kalau hatimu gondok, hatimu ngengkel, walaupun perbuatan menghormat itu bukanlah takzim, tapi itu adalah kemunafikan. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada tidak menghormati guru sama sekali. Itu ngeri nih. Gak main-main nih, gak main-main. Jelas saya perhatikan orang-orang yang menghormati guru walaupun dia bodoh, walaupun dia lambat, ya kan? Allah kasih barokah dalam hidupnya sehingga apa? Ilmu yang sedikit itu bisa manfaat buat dia dan orang lain. Hah? Manfaat, cuma hafal 30 tapi manfaat sampai sekarang. Dan sebaliknya orang yang tidak takzim kepada guru, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, ya kan, selalu melihat aib-aib gurunya, selalu melihat kepada kejelekan-kejelekan, menjadikan kejelekan itu sebagai satu alasan dia tidak takzim tapi hatinya dongkol. Ini orang gak manfaat biar hafal 30 juz sekali. Ya, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Kalau saya sebut namanya, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Mahjub dia, mahjub apa mahjub? Terhalang. Terhalang. Allah hijab antara dia dengan ilmu. Kenapa? Ya itu tadi. Alah udahlah, udah 30 juz kok ngapain lagi awak duduk tunduk lagi, ngapain lagi awak cium tangan guru? Gak penting itu semua. Udah 30 juz kok apalagi, ya kan? Nah, pemikiran seperti ini yang bahaya.
bahaya. Wah. Apalagi santri yang udah tamat, ya kan? Wah, udah selesai 30 juz, merasa kayak sama aja saya ustadznya. 30 juz, sama kok, ya kan? Ya, iya tanya. Apalagi dia udah tinggi sedikit dari ustadznya. Ustadznya nggak pernah ngaji di Mekah misalnya. Wah, ustadznya cuma ngaji di Jawa sama di Medan. Nah, dia ngaji sampai Mekah. Wah, paten anak aku daripada ustadzku. Ustadzku nggak pernah ke Mekah deh. Oh, ya kan? Awang ngaji sama syekh Mekah itu. Wah. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Ya kan? Lain-lain dah ngomongnya. Dia nampak dia Arab-Arabnya sedikit. Kaif halakum ya Ustaz? Ya kan? Abil khair. Alhamdulillah. Wa qad raja'tu min al-Makkah al-Mukarramah alladhi fihi darastu katsiran min al-'ilm. Ya kan? Biar tahu saat aku tamatan Mekah ini enggak ada itu semua. Bahkan sampai detik ini saya merasa diri saya ini santri. Ya, santri. Barang siapa santri yang merasa dirinya sudah menjadi ustaz, sudah menjadi kiai, gak santri lagi, maka apa? Mahjub dengan ilmu. Terhalang dari ilmu. Kamu ngajar kayak saya ini, tetap dapat ilmu loh. Selagi kamu gak merasa dirimu itu ustaz atau kiai, atau syekh, atau abuya dan lain sebagainya. Kapan kamu merasa dirimu sudah menjadi kiai? Wah, ulama besar kan? Sorbannya yang besar, otaknya kecil. Di situ kamu akan mahjub, terhalang daripada ilmu. Itu dia, ya kan? Watamalluku madmumun, merendahkan diri itu perbuatan yang tercela, kecuali untuk mendapatkan ilmu. Ada orang kaya merendahkan diri, wow, Pak, saya ini susah Pak, makan pun payah, geleng-geleng ini kepala, ya kan, biar dapat duit. Bapak kan saya dengar keuntungannya aja sebulan sampai 150 juta, 150 ribu itu apalah bagi bapak? Tolonglah Pak, kasih lah. Kalau Pak kalian 150 ribu, 150 juta, ya kan itu kan. Merendahkan diri itu tidak boleh kecuali untuk ilmu, untuk dunia nggak boleh, untuk dapat pangkat jabatan nggak boleh, untuk mendapatkan duit nggak boleh, dapatkan perempuan. Nah ini merendahkan diri supaya mendapatkan perempuan sangat-sangat tidak diperbolehkan, sangat-sangat hina laki-laki yang merendah-rendahkan diri untuk mendapatkan perempuan. Aku nggak suka aku bang, aku nggak suka aku abang mondok. Oke bu, aku nggak mondok lagi. Menghinakan diri untuk perempuan itu sangat-sangat tercela. Apalagi sampai dia kawin, udahlah jadi babu bininya seumur hidup, ya kan? Yang penting aku kawin sama kau. Apapun kau minta aku kasih. Nah, udah siap-siap jadi babu bininya seumur hidup, ya kan? Kecuali untuk mendapatkan ilmu. Nah, mendapatkan ilmu nggak apa-apa kita menghinakan diri, ya kan? Nggak apa-apa kita menghinakan diri. Nggak apa-apa kita disuruh-suruh ustad aja, disuruh-suruh ustad aja. Suruh ngorek paret sama ustad. Ya kan? Aku di rumah nggak pernah ngorek paret. Di pondok mau suruh ngorek paret aku. Nggak apa-apa. Untuk ilmu itu lakukan apa yang bisa kau lakukan, ya kan? Tapi ya ingat, jaga kesehatannya juga. Sudah itu apa lagi? Menghormati rekan sesama pelajar. Ini jangan dibully, jangan diejek, jangan dipukul, diancam-ancam, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari ini siapa yang jadi ustadz, ya kan? Siapa yang akan jadi ulama, siapa yang ilmunya Allah terima, siapa yang Allah pakai untuk khidmat pada agama, nggak ada yang tahu. Paham nggak? Bisa jadi orang yang hari ini kamu bully, kamu ejek, kan? Kamu ejek bapaknya, kamu ejek dia, muka kau nggak simetris, ya kan? Muka kau lebih setengah senti ini, ya kan? Ejek-ejek, tahu-tahu dia nanti ke depannya menjadi satu orang ulama.
ahli fikih, ya kan? Kita tokoh-tokohi aja. Kau nggak nyapu kan? Udah bang, ini kok nggak bersih nih. Tapi ini bagian abang, enggak, ini bagian kau. Kau gimana kok? Mau aku toko kau, ini sapu. Toko-toko, padahal bagian dia, semuanya orang nyapu, ya kan? Bisa jadi orang itu tokoh-tokoh itu nanti sudah besar di masa depan menjadi seorang ulama ahli hadis. Wah. Itu. Maka kita mendapat azab, ya kan? Menokohi ulama. Wah. Ya enggak, Bal? Hari ini dibuli-buli sih, Bal. Tahu-tahu udah besar dia. Wah. Ulama. Ular dalam semak. Ya kan? Enggak, maksudnya ulama itu ahli ilmu, Bal. Ulama ahli tafsir misalnya Syekh Ahmad Iqbal Ujung BAMA, ya kan? Master, dapat gelar master dia. Mufassirin abad ini Syekh Iqbal Ujung, gitu kan? Maka siapa yang dulu pernah nyentil kuping Iqbal berarti dia pernah menyentil kupingnya ulama. Kan? Makanya nggak boleh main-main kita sama ilmu ini, ya kan? Kita harus membantu kawan-kawan kita dengan niat semoga orang yang kita bantu ini sebesarnya nanti jadi ulama. Wah, maka kita mendapat pahala khidmat kepada ulama. Paham insyaallah? Dapatkan faedah, dapatkan faedah. Maka berkawan itu sama orang-orang berfaedah, baru dapat faedah, baru dapat keutamaan, ya kan? Ini berkawan sama orang yang enggak ada faedahnya, malah banyak mudorotnya pula. Berkawan sama yang rajin ngaji, ikutan rajin ngaji. Berkawan sama yang rajin ngapal, ikutan rajin ngapal. Berkawan sama tukang merokok, udahlah, ikutlah dia merokok. Berkawan sama tukang ke warnet, nah udah. Berkawan sama tukang main PS, wah udahlah main PS aja deh. Jumat nih kemana kita? Oh PS ini, PS dekat pengawas itu enak tuh, ada sopanya, kan? Iya ya. Kau mau cuti kan? Nah, cuti di 3 hari 3 malam di situ, mantap itu. Maka kawan dengan orang yang berfaedah, insyaallah. Wa yambaghi dan seyogianya li talibil ilmi, bagi para santri, ayastami'a, mendengarkan ilmu wal hikmata, dan hikmah, nasihat, bita'zimi, dengan menggagungkan, wal hurmati, dan menghormati, wa in sami'a, meskipun ia mendengar, mas'alatan, satu masalah, mas'alatan wahidatan, satu masalah, wa kalimatan, dan satu kalimat, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat, alfa marratin, 1000 kali. Qila, dikatakan, man lam yakun, seorang yang tidak ta'zimuhu, penghormatannya, ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali, kata'zimihi, seperti ia menghormati, fi awwali marratin, pada yang pertama kali, falaysa bi ahlil ilmi, falaysa, maka bukanlah ia bi ahlil ilmi, sebagai ahli ilmu. Santri itu jangan pernah bosan dengar ilmu, jangan pernah bosan dengar nasihat, ya kan? Walaupun dia udah tahu, ini Ustadz Kiai saya dulu, Kiai Mukhlisin itu ya bayani itu aja, udah tahu kita, tapi kita tetap dengar dengan ta'zim, dengan hormat. Maka pendengaran kita yang dengan ta'zim ini walaupun berulang, nanti beda faedahnya dengan pendengaran kita sebelum-sebelum, ya kan? Saya baca di Adabul Muta'alim, ada satu orang ulama sudah hatam kitab Matan Zubat. Kitab Matan Zubat ini kitab tentang fikih.
sudah hatam kitab Matan Zubat sebanyak 150 kali hatam. Coba. Itu aja kitabnya bertahun-tahun. 150 kali hatam. Maka apa kata beliau? Setiap saya hatam Matan Zubat, maka saya dapatkan faidah yang baru, keuntungan pemahaman yang baru yang tidak saya dapatkan di khataman saya sebelumnya. Ya kan? Khatam pertama dapat ilmu baru. Khatam kedua dapat ilmu baru. Khatam ketiga dapat ilmu baru. Maka terus seperti itu sampai 150 kali khatam. Pen memang kecil kitabnya terjubah. Nah itu. Ini ngulang sabki 2 kali udah pening dia. Udahlah. Udah memang gak Allah kasih memang gak Allah kasih awak ngancari ini. Padahal semakin banyak kamu ulang, maka semakin banyak faedah-faedah yang kamu dapatkan. Ya kan? Ini talim ini saya udah hatam yang ke-8 kalinya. Dapat faedahnya banyak. Ya kan? Beda faedahnya. Makanya gimana caranya supaya kayak gitu? Dengarkan ilmu, belajar ilmu dengan rasa takzim, hormat. Jangan dengan rasa bosan. Nah, kalau dengan rasa bosan ya nggak dapat lah. Ya kan? Dengar nasihat dengan rasa bosan. Paling nanti nasihatnya ini ada ibalah. Tengoklah, pasti ada ibalah. Nah, gitu kan. Jelas. Itu tadi. Kalau kita mendengar nasihat dengan rasa takzim, walaupun nasihatnya diulang-ulang, dapat faedah baru. Ya kan? Tapi kalau kita dengar nasihat dengan rasa bosan, jangankan dapat faedah. Ya. Dengar pun tidak. Nah, itu dia tadi. Paham insyaallah ya? Nah ini. Bukanlah satu orang itu dikatakan ahli ilmu kalau dia mendengar untuk yang ke-1000 kalinya tidak sama takzimnya tatkala dia mendengar untuk yang pertama kali. Wah. Ya kan? Udah 1000 kali dengar nih. Tapi rasa dia seperti pertama kali dengar. Itu namanya ahli ilmu. Tapi kalau kita baru 2-3 kali dengar udah muak. Yalah. Siapalah dengar kali lah. Tidur aja lah. Udah tahunya aku. Teks nasihatnya itu aja nya. Tidur udah. Bahaya ini. Ajan itu dari zaman Nabi sekarang kayak gitu aja formatnya. Ya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa diganti kan? Allahu Somad, Allahu Somad. Enggak ada kan? Nah. Jadi ya hidup ini memang kayak gitu, diulang-ulang aja, zuhur tuh. Dari zaman Nabi kayak gitu terus sholat zuhur itu. Ya kan? Sholawat ya kayak gitu semua. Maka salah satu cara untuk menjadi orang yang sukses itu jangan mudah bosan. Nah itu dia, jangan mudah bosan. Insya Allah orang yang nggak mudah bosan itu banyak dapat faedah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim.